Se apa sih apa sih sebenarnya high output management gitu. Jadi kan kita um, kita ini kan kita mau bicara tentang leadership. The thing is that kita tuh kadang-kadang bingung kenapa sih kok belajar leadership. The thing is that enggak, karena kan kayak kita kadang-kadang pikir are we sebenarnya leader or on self atau gimana gitu. Aku kan di universitas bukan jadi ketua kelas, aku kan di universitas bukan jadi ketua ekstrakurikuler or something like that. But the thing is that kita harus tahu, sebenarnya aku selalu ngomong ke diri sendiri karena kita itu adalah seorang yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. So technically kita adalah seorang leader bagi kita sendiri gitu. So untuk menjadi leader, um, there are some skills yang kita harus understand. Sebenarnya apa yang akan kita pelajari itu obvious, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tapi aku akan memberikan contoh dan sharing kira-kira gimana sih soft skills itu bisa sebisa mungkin lebih make sense untuk diaplikasikan gitu. Makanya di sini tuh judulnya High Output Management. Jadi aktivitas productivity apa yang kita bisa keluarkan bareng-bareng biar hasilnya itu bisa bagus gitu. Jadi materi ini sebenarnya dari sebuah buku yang ditulis oleh Andrew. So buku ini tuh sebenarnya Andrew itu adalah mantan CEO dari Intel. So basically bukunya lebih tentang technical karena kan Intel itu kan perusahaan um, tentang teknologi gitu. Tapi bagus banget untuk kita pelajarin bareng-bareng. Oke, Oke, the first thing yang aku mau kenalin ke teman-teman itu tentang limiting steps. Sebentar. Oke, untuk limiting steps itu tuh sebenarnya akan lebih ketika kita melakukan suatu hal. Contoh sesimpel kita mau bikin breakfast gitu. Let's say kita punya company yang bergerak di bidang F&B dan terus kita itu mau siapin breakfast gitu ke seseorang konsumernya. Itu kan ketika kita mau bikin breakfast, let's say kita butuh roti and then we need eggs as well atau telur, terus and then we need coffee as well. And the thing kita kan udah bayangin gitu. Tapi kan sebelum melakukan itu semua, it is really important as a leader sebagai seorang manajer kita itu bisa oversee semua steps yang misalnya kita jalankan gitu. Kita jadi manajer itu harus bisa fully conscious of what these steps are. Dari pertama kalian nge-planning suatu hal sampai kalian melakukan production process. Mungkin kayaknya kayak gampang ya, kayak ketika kita ingin melakukan sesuatu, tapi akan lebih gampang lagi ketika kita udah oversee semuanya dari step dari A sampai Z kita. Let's say ketika kita mau bikin bread toast, dalamnya ada eggs and then we need coffee as well. The thing is that ketika kita mengevaluasi, berarti kan kita butuh eggs, butuh toast tadi, and coffee. Untuk kafe, of course, kita kan udah tahu kalau misalnya sebenarnya untuk bikin kopi itu hal yang mudah ya, and then we can actually prepare it like even dari pagi gitu. Preparasinya cepat, we just need a hot water and that's it. Coffee even kita udah bisa siapin dari awal. Terus abis itu untuk bikin roti is actually much more simple daripada kita harus ngerebus telur. Ibaratnya kalau misalnya ngerebus telur teh, kita kan harus kira-kira ya tingkat kematangannya mungkin kan sebenarnya pengen yang gimana nih? Oh, aku yang well done semuanya eggs-nya aku pengen yang benar-benar matang gitu. Tapi kadang-kadang ada yang pengen aku mau yang agak runny dong eggs-nya dalam artian masih masih sedikit basah gitu. Itu kan menitnya berbeda. I think ketika agak runny, we need like to boil it like for 5 minutes. Kalau misalnya ketika itu well done, we need to boil it like for 10 minutes. So in this case, kita kan harus menyiapin dulu. Oh berarti step tersusah pertama ketika untuk menyiapin breakfast itu adalah bikin telur
gitu. So in this case kita harus put attention gimana sih sebenarnya agar bikin telur itu enggak enggak running atau enggak apa ya, enggak what is the ruining, enggak mengganggu overall steps di production-nya gitu. Jadi kita put our attention untuk boil eggs aja gitu. Pertama, the thing that we have to do. Terus yang kedua, baru deh kalau kita udah nyiapin eggs-nya, dan eggs itu paling lama, let's say we need like 10 minutes, dan untuk toast bread like kita needs like only 3 minutes. Jadi setiap after kita boil eggs-nya, terus kita mencoba untuk toast bread-nya for 3 minutes. Terus abis itu udah nyiapin toast bread-nya, terus abis itu kita kayak pour some coffee. So, yep. Oke, oke. Jadi kayak kita harus ngerti kira-kira yang lama yang mana ya. Sama juga ketika kita mau misalnya manage sebuah project gitu. Kira-kira kita mau ngadain WTD Champion nih, apa sih yang sebenarnya kita perlukan gitu. Oke, kita butuh speakers, kita butuh marketing material, kita butuh moderator, kita butuh MC. So, apa limiting steps-nya? Kira-kira apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan dulu agar project itu terjadi gitu. Mungkin yang pertama, of course, tanpa speakers nggak mungkin ada webinar gitu. So, the thing is that kita harus tahu speakersnya siapa. But before that, kita harus tahu temanya apa yang diomongin. Kalau misalnya kita nunjuk speakers dulu, tapi we do not have the theme or everything, the title, terus gimana kita bisa match kita punya speakers gitu. Nggak mungkin kan kita mau ngomongin tentang leadership, but instead kita ngundang misalnya teman-teman yang mungkin nggak familiar tentang tema leadership gitu. Jadi it is really important untuk kita bisa mengoptimasi dan mengerti setiap steps yang kita harus lakukan ketika kita akan melakukan sebuah operation atau menjalankan project atau menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada yang akan kita lakukan di sebuah company atau organization. Terus yang kedua adalah managing organizations. The thing is that untuk menjalankan production process really well, kita tuh butuh sebuah indicators yang sebenarnya itu berguna untuk memonitor dan mengimprove atau meningkatkan efisiensi dari production line gitu. Dalam buku ini Grove itu stress atau emphasize kalau misalnya ketika kita punya indicators, it has to be as clear as possible dalam artian seperti ini. Misalnya administrative functionnya content creator gitu. Outputnya apa? Berapa sih konten yang diproduce gitu. Ketika teman-teman jadi desainer, outputnya apa? Berarti berapa desain yang kalian harus produce gitu. So, social media specialist, perhaps berapa reports yang harus diproduce selama 5 bulan gitu. 5 reports perhaps atau 10 reports. So kalau 10 reports, so it means like social media specialist has to do it like every 2 weeks atau setiap 2 minggu gitu. Social media admins ada berapa messages yang harus di-reply gitu. Karena ketika kita mempunyai indikator yang jelas, it is so much easier bagi manajer dan juga subordinate kita itu untuk berekspektasi apa yang kita bisa kerjakan gitu. Kalau misalnya itu lebih kepada activities, let's say content creator harus membuat atau meng-create sebuah konten tentang let's say hospitality. Itu kan indikatornya nggak clear ya, karena itu activity. Instead, indicators itu akan lebih gampang ketika itu dikeluarkan tentang angka dan hal-hal yang pasti dan lebih simple kita keluarkan. Kadang-kadang untuk mengeluarkan indicators ini agak kok berat ya. But believe me, ketika kita ada indicators yang sangat jelas dan sangat detail, itu sebenarnya helpful for both side, manager dan juga subordinate gitu. Jadi di sini indicators many uses very clearly the objective of individuals or group,
Jadi jelas tujuannya apa, terus bisa memberikan seberapa objektif administratif function seseorang itu yang ada di organisasi. Terus bisa kasih kita measurements, sebenarnya gimana sih performa antara salah satu grup dibandingkan dengan grup lain atau salah satu individual terhadap individual yang lain gitu. Daripada kalau misalnya kita deliver cuma activity, it will be really hard. Tapi kalau misalnya ada indikator sebagai angka, itu will be so much easier untuk apa sebenarnya calculate semua productivity yang antara orang atau antara grup yang kita punya gitu. Terus selanjutnya untuk managing organization, so itu krusial ya untuk sebenarnya menentukan objektif atau goals yang tepat dan juga simple. Terus measures output-nya itu harus bisa dihitung daily and help continuous improvement. Jadi kayak kita bisa memonitor kayak setiap hari gitu. Jadi ada famous quotes bilang activity is not output. Jadi apa yang aku bilang tadi kayak activity itu bukan sebuah output gitu. Jadi hindari untuk menggunakan measures of activity, subjective measures, and quantifiable measures. Like for example, kita untuk mengatur diri kita sendiri, let's say in 2 years after I graduate, setelah aku lulus, aku pengen kerja as a customer support, like for example. The thing is that berarti bagaimana aku melihat diri aku sendiri, aku harus tahu tentang karena aku sekarang kuliah di tourism, for example, di pariwisata, so I have to mendalami mungkin studies tentang front office gitu. In that case, berarti harus ada berapa banyak buku sih yang sebenarnya bisa aku baca tentang front office untuk scale up aku punya skill gitu. Aku punya LinkedIn nih, oke, aku kalau sekarang punya LinkedIn berarti ada berapa sih sebenarnya pelajaran yang ada di LinkedIn yang aku bisa ambil gitu. Aku punya kenalan nih yang mungkin dia kenal di front office atau teman-teman yang atau kakak tingkat yang udah kerja di bidang customer support. Udah ada berapa orang sih yang sebenarnya bisa aku ajak ngobrol supaya aku tuh tahu sebenarnya tentang customer support gitu karena aku pengen kerja di sana. So sama juga untuk managing organization, untuk managing diri sendiri kita juga bisa menggunakan indikator untuk meraih sebuah goals gitu. Belajar untuk mendeskripsikan langkah-langkah yang sangat sederhana untuk menyapai sebuah goal. Karena ketika kita punya big goals ya, itu kayak seems impossible at the very first time ketika kita ngomong gitu. Tapi misalnya kayak aku pengen jadi presiden gitu, kayaknya aduh susah banget ya gitu. Ada orang yang bilang kalau misalnya if we do not actually dream big enough, it means that kalau misalnya kita nggak scared of our dreams atau takut tentang dengan mimpi kita, berarti kita sebenarnya enggak mimpi yang tinggi gitu. Tapi sebenarnya for me there's nothing impossible gitu. Karena itu tadi setiap hal yang misalnya kita inginkan itu akan apapun itu bisa dilakukan ketika kita bisa breakdown activities yang kita bisa mulai gitu. Oke. Dan untuk menjadi sebuah leader atau manager itu penting juga untuk closely monitor dan secara efektif memanage vital few indicators performance over the compelling many. Maksudnya gitu. Maksudnya gini, ketika kita punya organisasi, let's say kita punya black box di situ. Awal-awalnya tuh sebagai seorang leader tuh kadang-kadang kita bingung banget kan ya kan, banyak hal yang harus kita oversee, harus kita monitor gitu. Dari raw materials yang kita punya, for example, raw materials di sini apa gitu. Mungkin human resource-nya, terus mungkin kalau misalnya kita bergerak di bidang produk, misalnya kita mau tadi F&B, misalnya tadi kita punya eggs, kita punya toast, kita punya coffee, raw materials itu masuk semuanya
di sebuah company, terus habis itu di-enforce sama laborers atau kita punya human resource untuk melakukan itu, terus akhirnya jadi deh output-nya gitu. Kita jadi managers it is necessarily mean kalau misalnya kita harus tahu raw materials-nya berapa, laborers yang kita punya berapa, output-nya ada berapa. Tapi sebenarnya ketika kita manage organization tuh kita jadi leader tuh sebenarnya harus oversee everything gitu. Jadi kadang-kadang susah ya untuk menentukan mana sih sebenarnya yang penting, mana sih sebenarnya yang mungkin kurang penting gitu. Tapi itu lama-kelamaan ketika kita menjadi leader, kita akan tahu um, beberapa hal atau aktivitas yang kita misalnya lihat gitu. Oh, this is actually very important untuk indicate performance-nya gitu. Jadi jangan terlalu ke distract dengan hal-hal yang kecil. Like for example, micromanagement sebenarnya yang sering dilakukan oleh leader itu yang too much, jadi kurang efektif gitu. Jadi closely monitor satu persatu hal yang ada di sekitar kita, but do not look too close karena as a manager you have lots of things to do gitu. Terus selanjutnya untuk managing organization gitu itu sangat important untuk mendeliver sebuah value at lower cost possible karena cost can be form of time, money, emotional cost, and etc. Wait. So yang pertama itu, oke, ini I think zoom-nya meeting controls-nya aku ganti dulu ya. Oke, aku nggak bisa. Mungkin Natasha ada di situ nggak? Atau teman-teman bisa co-host atau siapapun bisa bantu aku untuk delete ini. Aku takut nggak bisa baca. Oke, whatever. So, kita lanjut aja sebelum kelamaan. So, selanjutnya di sini ada managing organization. Aku gedein deh. Oke. Selanjutnya ini ada ketika kita managing organization, it's very important untuk mendeliver sebuah value untuk at lower cost possible, dan cost itu sebenarnya apa aja sih? Ada bisa time, money, emotional cost, etc. Contohnya activities gitu. Kita butuh aktivitas yang kita lakukan adalah assuring quality. Kalau kita untuk menentukan kualitas, berarti kita harus tahu kalau misalnya untuk mendeliver suatu produk yang berkualitas, setiap production steps itu harus proses inspection point. Dalam artian kenapa? Ketika kita melakukan ketika kita memproduksi sesuatu hal dan kita ingin tahu sebentar aku batuk dulu. Oke. Nah, untuk jadi tadi kan kita melakukan aktivitas untuk assuring quality gitu. Jadi untuk atau membuat sebuah produk itu harus sebuah produk itu kan harus ada inspection point, sama juga ketika kita melakukan kegiatan gitu. Kita mau WTD gitu. As a leader itu penting juga untuk kita memonitor
steps yang misalnya kita harus steps yang dilakukan dari timnya gitu. Jadi ada inspection point nih, mungkin setiap oke, jadi kita rencanakan mau ngadain WTD campaign 1 bulan lagi gitu. Inspection point-nya yang kita tentukan di mana nih gitu. Ibaratnya setiap 1 minggu kita check in yuk gitu. Ada check in meeting yuk. Kenapa penting untuk check in meeting? Karena misalnya kita kelepasan aja kayak 1 meeting, or perhaps kita kelepasan nih kalau misalnya dalam 2 minggu baru check in. I think itu akan ada suatu kualitas yang misalnya itu nggak kurang bagus gitu. The thing is that for example gitu, ketika kita meeting setiap minggu, kan sesuatu hal itu bisa dicegah ya ketika kita punya inspection point tertentu gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya inspection point tertentu, akan susah jadi kita untuk being risk averse. Tapi untuk over check-in itu juga nggak baik. Untuk tentukan seberapa tepat kalian bisa lakukan, karena untuk menjadi leader dan untuk memanage diri sendiri lagi-lagi adalah suatu aktivitas yang sebenarnya melelahkan. Jadi kalian harus tahu kapasitas masing-masing dan juga harus tahu kapasitas teman-teman tim gitu. Terus contohnya untuk increasing productivity, gimana sih untuk mendeliver dari cost possible gitu. Increasing productivity itu tujuannya apa? Untuk melakukan itu lebih cepat atau lebih giat gitu. Untuk melakukan ini kan harus kita tahu ya tujuannya apa. Kalau misalnya lebih cepat, oh berarti mungkin harus ada sesuatu yang kurang efektif, terus kita oversee semuanya, dan mungkin kita bisa cut beberapa step gitu. Ada juga yang reorganize, mungkin untuk do it harder, mungkin kita bisa menata ulang work area-nya, atau kita punya station sendiri agar kita bisa lebih giat untuk melakukan suatu hal gitu, atau suatu activity. Dan kalau misalnya kita mempunyai high leverage, biasanya output yang misalnya kita punya itu juga makin besar, dalam artian apa, ketika kita sebenarnya bisa mempunyai resource yang baik dan tepat, dan apa kegiatan yang kita bisa lakukan, I think itu bakalan akan lebih gampang untuk kita untuk mempunyai output yang output yang gede gitu. Dalam contohnya adalah, I think next contohnya ini. Ketika kita jadi managers, itu sebenarnya outputnya. Oh ya, manajemen itu sebelumnya tim game ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin yang yang udah kuliah manajemen mungkin familiar dengan kata-kata. Kalau misalnya kalian punya bisnis sendiri dan kalian nggak punya tim untuk melakukan sebuah bisnis, dan dalam artian kalian doang yang running bisnisnya itu, it means kalian itu sebenarnya self-employed, bukan entrepreneur gitu. Tapi kalau misalnya kalian itu punya bisnis dan kalian mempunyai personal untuk melakukan operasi bisnis tersebut, berarti kalian entrepreneur, dan itu adalah sebuah bisnis gitu. So the thing is, management is a team game gitu. Sama dalam artian bisnis tersebut gitu. Manajemen itu nggak mungkin kita lakukan sendiri gitu. Ini dalam artian sebuah organisasi ya, tapi kalau untuk manajemen sendiri-sendiri beda. Of course kita butuh bantuan orang lain sometimes, tapi di company it's very important untuk mengerti kalau misalnya ketika kita bermain atau mengelola sebuah organisasi, itu it's really important untuk tahu tentang kapabilitas kita dan kapan kita harus minta tolong, dan bagaimana orang lain itu harus conscious dan kita juga conscious untuk melakukan hal-hal yang itu untuk mencapai objektif yang kita punya. Kalau misalnya teman-teman misalnya bingung ya, sebenarnya kerjaan manajer tuh ngapain sih? Kalau misalnya
jelas ya kalau misalnya kayak konten producer, oh berarti harus produce berapa konten. Tapi tim leadernya tuh biasanya ngapain gitu? Tim leadernya tuh sebenarnya outputnya adalah output dari organization sama output dari organization atau output dari kelompok yang under influence-nya dari tim leader. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, punya manajer itu adalah output orang-orang yang kerja di situ. Kalau misalnya subordinates yang di situ bisa menyelesaikan semua output atau indicators yang mereka punya, it means itu adalah sebenarnya outputnya manajer juga. Jadi itu tuh key definition here is a result achieved by a group either under her supervision or influence. Tapi as a leader itu kita tuh bisa influence yang ada di sebelahnya. Kenapa? Karena di leader terus kita nggak bisa ego. Kita tuh oftentimes harus bisa mempunyai kecakapan di mana teman tuh kalau misalnya mau tanya tentang sesuatu itu nggak segan. Dan orang-orang mencari tim leader atau orang-orang mencari leadernya itu untuk untuk mendapatkan saran. Kadang ada kan ketika teman-teman mungkin punya leader and then kalian baru masuk dalam organisasi itu. Of course kalian bingung. Jadi have the leader to look up to. Jadi kalian bisa tanya ke leader kayak gimana sih caranya itu, dan leader itu akan memprovide semua insight yang kalian butuhkan gitu. Jadi as a leader it's really important untuk bisa gitu. Kadang-kadang memang ragu sih, tapi nggak apa-apa untuk ragu. Karena menurut aku ketika kita menjadi leader dan ragu, it means that we care tentang hal itu gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ragu sama sekali, sebenarnya malah ada sesuatu yang aneh gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ragu, oh mungkin there is a possibility kalau kita miss sesuatu gitu. Tapi kalau deg-degan, apa benar ya ini jawabannya? Itu berarti sebenarnya kita care tentang itu. Dan it is really okay untuk being vulnerable. Aku nanti jelaskan selanjutnya maksudnya gimana untuk seorang leader itu bisa merasa rapuh gitu. Terus selanjutnya, oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan yang sering harus ada perbedaan sebenarnya output yang dilakukan oleh manajer dan aktivitas yang dilakukan oleh manajer gitu. Dan jadi leader tuh sebenarnya nggak ada obvious pattern ya, kayak nggak ada pattern yang setiap hari bisa dilakukan sama terus menerus gitu. Karena at the times ketika ada challenge, kita tuh jadi leader harus shift kita punya energi ke challenge terus gitu. Dan of course kalau misalnya nggak ada challenge, kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin besar gitu. Jadi untuk ketika kita menjadi leader itu kita harus we should move to the point where her leverage will be the greatest. Jadi di mana kita bisa ke poin di mana aktivitas itu bisa really helpful for the really helpful for the subordinates gitu, kegiatan apa gitu. Mungkin hari Senin aku punya one-on-one meeting dengan social media specialist gitu. Di sini aku nulis kalau misalnya dia tuh nggak bisa generate graph in the Excel sheet and culture to talk with Laksi. Point, oh no. Ini contohnya hari Senin tim leader ada meeting one-on-one meeting dengan social media spesialis. Kita tahu kalau misalnya social media spesialis di sini nggak bisa generate paragraf di Excel gitu. Terus karena leader di sini kayak
kayak aku sebenarnya nggak bisa sih, kayaknya coba deh tanya Laksi, kayak I think she's good, make Excel gitu. Jadi action point yang, akan leader lakukan adalah check in dengan mungkin Laksi, "Oh ya Laksi, kayaknya teman kita di social media specialist kurang kurang tahu nih tentang paragraf, aku juga mau ngajarin tapi kurang bisa nih," gitu. "Kamu mau nggak, meeting sama social media specialist and me also?" Biar kita tahu sama-sama gimana sih generate, paragraf di sheet Excel gitu. Oke, gitu. Jadi kayak jadi manajer tuh kayak gitu. Jadi tahu, oh challenge-nya sama displays itu ya berarti, kayak aku harus komunikasi ke siapa, solusinya apa gitu. Selalu ada action point yang leader akan lakukan. Terus mungkin hari Rabu, oke aku meeting deh sama Mei Chan gitu. Misalnya Natasha meeting dengan Mei Chan gitu selaku co-director gitu. Kita meeting ada apa gitu. Kita punya ide dalam dua dua kita akan ngelakuin WTD discuss setiap 2 bulan gitu. Berarti kita meeting itu tadi, kita bicarain apa aja, terus action point-nya apa gitu. Setelah kita ngobrolin tentang tema, mungkin ide kenapa kita, bikinnya 2 bulan sekali, nggak 1 bulan sekali, kita action point yang harus dilakukan, oh ya oke kita discuss, dengan project koordinator, gimana sih sebenarnya kita bisa melakukan itu. Terus inform point of contact tomorrow and ask to create tour within a week gitu. Jadi biar semuanya itu ada hasilnya gitu, selalu ada action point ketika habis kita, diskusi gitu. Terus mungkin Jumatnya meeting dengan co-founders. Sorry teman-teman aku lagi batuk, jadi sering batuk. So ya, mungkin, hari Jumat Natasha meeting dengan co-founders, Monica sama Laksi gitu. Monica sama Laksi, ngajakin meeting nih, ada opportunity untuk funding untuk Women in Tourism Indonesia gitu. Terus Natasha, kira-kira melakukan apa nih ketika oversee, ada apa, oportunitas untuk mendapatkan grant atau funding gitu. Jadi kayaknya kira-kira aku butuh, nunjuk seseorang nih untuk tanggung jawab dari project ini untuk, bantu Laksi sama Monica untuk create proposalnya biar kita bisa go on, untuk melakukan Indika, Project Foundation gitu. Mungkin ini kayak sebuah grant gitu kalau teman-teman pernah dengar. Terus jadi leader juga tiba-tiba hari Sabtu gitu, ada meeting sama project teams gitu. Meeting sama project teams, ternyata project teams-nya ada hiccups itu hiccups tuh artinya kayak ceguan gitu kan. Jadi kalau hiccups tuh kayak ada bottleneck gitu untuk, menemukan speaker dari, BTID Camp gitu. Terus, karena biasanya Monica itu mempunyai relasi yang sangat banyak, jadi, mungkin Natasha bisa bantu untuk ngomong ke project teams kalau misalnya ngomong aja sama Monica, kontak aja ke Monica gitu. Terus habis itu, inform about Nika project duluan terus habis itu, untuk Saturday juga, eee, ketika itu selain selain apa teh, oke, salah ini, sebenarnya untuk inform ini sebenarnya action point. Jadi ketika udah meeting sama project teams, action point-nya jangan jangan lupa kalau misalnya oh, salah ding, bener, itu, aktivitasnya. Jadi, meeting dengan project teams ada 2 result-nya, nggak bisa nemuin speakers, terus habis itu, ngomong juga ke project teams kalau misalnya Monica sama Laksi ada ini nih, ada, opportunity untuk grant gitu, terus ngomong ke project teams gitu.
Terus project teams bilang kalau, oh ini kok ada anggota kita misalnya namanya Lulu sama Rizvi, dia akan bantu untuk untuk project grant ini gitu. Terus action point-nya apa? Berarti inform Monica tentang kayaknya anak-anak project team butuh insight dari kamu nih untuk speaker. Terus habis itu create meeting schedule gitu biar bisa oke, di Indika Project itu yang bantuin Lulu dan Rizvi dan apa yang akan kerjakan gitu. Jadi sebuah manajer tuh nggak ada obvious pattern gitu. Tiba-tiba bisa meeting one on one sama social media spesialis, besoknya bisa tiba-tiba meeting sama Mecan di konten, terus bisa aja meeting tiba-tiba aku ajak Natasha meeting, ayo yuk meeting kayak tiba-tiba kayak ada opportunity grant nih gitu. Jadi nggak ada. Jadi sebuah leader itu atau managers biasanya mereka tergantung apa yang mereka lakukan itu aku akan berguna ketika aku melakukan aktivitas apa sih, yaitu sesuai dengan certain time atau certain period di mana mereka itu bisa membantu gitu. Dan semakin ada challenge atau semakin ada oportunitas itu biasanya mereka akan fokus di situ agar mereka bisa mempunyai leverage yang tinggi. Again, kalau mempunyai leverage yang tinggi berarti output-nya semakin tinggi begitu. Terus selanjutnya delegation as leverage gitu. Jadi di sini aku ngomongin kayak because managerial time has a hierarchy of values, delegation is an essential aspect of management, and to delegate, delegator and delegate must share some information, set common objective and operational ideas. And it's also important to learning to say no to work beyond your capacities to handle. Jadi artinya gini, ketika ketika kita menjadi seseorang manajer atau leader di organisasi, sangat penting gitu sebuah leader itu karena kan dia membantu untuk oversee everything gitu kan. Jadi waktu itu seakan-akan nggak akan cukup kalau misalnya harus memonitor semuanya. Kan lagi-lagi dia itu kan harus shift energinya untuk melihat sesuatu yang emang benar-benar penting gitu. Nah, di sini manajer itu karena dia mempunyai value hierarki, dia itu sebenarnya berhak untuk mendelegasikan sebuah pekerjaan atau task karena itu akan sangat membantu dia dan agar organisasi tersebut itu bisa lebih cepat atau bisa mencapai objektifnya gitu. Dan sangat penting kalau misalnya jadi seorang manajer itu bisa mengkomunikasikan ketika mendelegasikan sebuah project itu atau sebuah task. Kenapa? Kalau misalnya bisa mengkomunikasikan dalam artian bisa make sense kenapa itu tuh sebenarnya harus kita lakukan gitu. Background-nya kenapa sih misalnya kita harus ambil grant gitu. Kenapa sih Mona sama Laksi pengen banget dapat grant gitu. Aku mengkomunikasikan of course ke teman-teman, ya penting teman-teman untuk punya grant, kenapa? Karena, kegiatan kita operasional sehari-hari of course kita membutuhkan dana yang nggak sedikit gitu. Mungkin kalau misalnya kita, mempunyai grant yang lebih besar, kita bisa bikin acara yang lebih bagus gitu. Terus di sini juga kadang-kadang tuh orang-orang bingung, sebenarnya subordinates itu, ada berapa sih yang cocok gitu. Rule of thumb ada yang bilang kalau misalnya manajer itu harus punya 6 sampai 8 teams gitu. Ada yang bilang 3 atau 4 itu terlalu dikit dan 10 itu terlalu banyak. Karena considering the time spent every week, jadi half of the day spending time monitoring each subordinate, 1 hour does not provide enough opportunity for monitoring and 2 days a week is considered meddling. Meddling tuh terlalu terlalu mengganggu gitu. Jadi like for example dalam 5 hari efektif kerja. Jadi biasanya itu kalau misalnya kita punya subordinates, let's say 8 orang, dan kita bisa monitor each person itu setiap setengah hari. Karena kan nggak mungkin kalau kita cuma outsource like 5 menit atau 10 menit,
It means ini kalau misalnya kita mengibaratkan kalau organisasinya itu masih kayak organisasi yang butuh checking setiap hari ya. Tapi kalau misalnya kita organisasinya yang lebih yang output oriented, sometimes kita asal pekerjaannya selesai nggak apa-apa gitu. Tapi sometimes it's really important to check in with them to know what kind of challenge that they have. Jadi gitu. Jadi karena kita considering ada 5 hari kerja, setiap orang membutuhkan monitoring like setengah hari like every single day, jadi 10 are too many. Tapi depends again dari kapabilitas yang manajer atau leadership punya, dan depends juga seberapa besar organisasi yang ada gitu. Karena manajemen itu sebenarnya formulasi rumusnya for rumusnya itu nggak pasti tentu, tergantung apa yang kita kerjakan dan keadaan atau status quo yang kita hadapi sehari-hari. Begitu. Nah, get stuff done. Dan ini adalah untuk delegasi, ini sebenarnya dari buku lain, tapi ini sebenarnya sangat menarik gitu. Ketika kita mempunyai diskusi tentang sesuatu atau kita mempunyai project gitu, ketika di meeting itu sebenarnya akan important kalau kita tuh jadi leader itu untuk mendengarkan dulu apapun yang semua tim kita lakukan gitu. Dan ketika kita mendengarkan, terus kita bisa clarify nih, untuk clarify apa yang kita dengarkan gitu. Nggak semata-mata kita jadi leader untuk menelan mentah-mentah. Of course kita harus clarify, karena ada one or two things yang misalnya kita nggak jelas itu tentang apa gitu. Terus ketika kita clarify, kayaknya ini kurang cocok nih, mungkin ini perlu tambahan nih, gimana kalau misalnya kita shifting aja, decision-nya jangan kayak gini gitu. Ketika kita habis mendebatkan itu, akhirnya kita mendecide. Oke, keputusannya BTD Champion kita lakukan satu minggu, 1 minggu is too fast, 1 bulan ya setelah meeting ini gitu. Terus kita jadi leader itu bisa mempersuade atau merayu, mempersuasi, I think bahasa Indonesianya, gimana kita bisa persuade kita punya tim members kenapa ini harus dilakukan 1 bulan. Kalau nggak dilakukan 1 bulan, ini keburu tahun 2023 loh kita impact report atau impact yang kita lakukan nanti dalam 2022 ini nggak banyak kalau misalnya kita nggak cepet-cepet melakukan sebuah aktivitas gitu. Dan akhirnya kita bisa execute, and then after executing, of course kita harus relearn apa yang kita lakukan, apakah ada sesuatu yang bisa di-improve atau enggak gitu. Jadi untuk get stuff done, it's really important kita as a manager to listen and then clarify and then debate it and then decide, persuade, execute, and learn. Yang menarik sebenarnya di sini itu ada persuade gitu. Karena ketika kita menjadi manager itu nggak semena-mena, atau jadi leader itu nggak semena-mena kayak oke, aku maunya desainnya ini titik gitu. Akan sangat lebih baik ketika kita bisa mengkomunikasikan value dan background. Kalau misalnya ini tuh penting untuk kebutuhan bersama-sama instead of kebutuhan dia aja atau kebutuhan organisasi aja gitu. So selanjutnya meetings. Kadang-kadang kita tuh capek sama meetings karena apa ya, ketika kita sekolah pun, ketika kita kerja pun kayak aduh meeting terus gitu. Kita akan gampang ketika kita bisa bedakan dua kind of meetings gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal di luar itu, kita nggak usah pusing gitu, nggak usah kebanyakan meeting gitu. Jadi ada yang pertama itu proses oriented meetings. Proses oriented meetings itu lebih meetings regular gitu, di schedule basis. Contohnya one on one gitu, ngobrol sama teman-teman, sama subordinates gitu. Itu namanya proses oriented meetings. Jadi lebih kayak ngecek lah ya, ibaratnya kayak ngecek setiap meeting gitu. Ada yang kedua itu namanya mission oriented meetings. Mission oriented meetings itu lebih ke meeting yang kita lakukan ketika untuk solve specific problems gitu. Misalnya kita mau meeting tentang ngelakuin BTID Champion gitu. Guys, aku punya ide nih, kita sekarang mau ngelakuin BTID Champion tentang leadership training. Oh oke, gitu. Boleh
kita lakuin itu gitu. 1 bulan ya, oke. Terus dalam 1 bulan itu kita melakukan proses oriented meetings. Oke, check in one on one ya setiap setiap 1 bulan sama teman-teman project. Udah sampai mana aja nih progresnya gitu. Check in sama teman-teman konten udah sampai mana nih tugasnya gitu. Nanti kita melakukan proses oriented meetings after that. Jadi penting untuk distinguish atau membedakan meeting tersebut. Karena apa, kalau misalnya kita terlalu meddling atau terlalu banyak meeting juga pusing ya, nanti energinya habis gitu. Terus selanjutnya, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sering aku dengarkan ketika menjadi seorang leader gitu. Ada pertanyaan gitu, Lars, menurut kamu authority to make decision goes with the responsibility position in the management hierarchy. Jadi otoritas ketika authority to make decision. Oke. Jadi ketika kita mempunyai otoritas untuk membuat keputusan, itu sebenarnya diikuti dengan responsibility kita berada di manajemen hierarki mana gitu. Ketika kita di upper management level, semakin kita di upper management level, semakin gede kita punya responsible, dan itu pasti obvious ya. Kalau misalnya semakin tinggi, responsibility-nya semakin gede. Kadang-kadang tuh kalau misalnya semakin tinggi orang ketika menjadi leader, kayaknya pekerjaan sehari-hari itu makin slow gitu. Tinggal monitor, kalau sistemnya udah jadi, tapi kalau misalnya sistemnya belum jadi, mungkin harus menata kembali biar lebih enak mereka monitornya. Dan tapi responsibility-nya ketika di upper management level itu harus conscious, semakin gede responsibility-nya gitu. Karena ketika ada sesuatu challenge atau ya ketika ada suatu challenge atau suatu kesalahan, kita bisa secara gentle bisa, "Oh ya, sorry itu salah aku, tadi kemarin aku kurang komunikasi nih tentang ini," kayak gitu. Jadi responsibility-nya lebih berat ya. Terus pertanyaan kedua itu, have you noticed a peer group syndrome gitu. A peer group syndrome itu gini maksudnya, contohnya ketika kita lagi meetings nih, ketika kita lagi meetings, let's say meetings teman-teman yang ada di hierarki yang sama. Misalnya, let's say kita ada di divisi konten gitu, semuanya konten producers gitu, tapi tim leadernya nggak ikut. Di sini dicontohkan, aku contohin, biasanya kalau misalnya kita berada di hierarki yang sama, teman-teman tuh kayak ada kecenderungan kalau misalnya kita tuh kayak test the water, dalam artian kita tanya nih pendapat dari let's say ada 5 tim member ya, 5 tim member itu kita tanyain semua tuh kalau misalnya meeting, "Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana?" Nah, at the end of the day it takes like 1 jam untuk menentukan satu hal. Beda kalau misalnya ketika di situ sebenarnya ada leader gitu. Ketika ada leader, karena mereka ada di level hierarki tertentu, akan lebih gampang seorang leader itu untuk menentukan sesuatu setelah mendengarkan pro dan kontra dari tim membernya. Tapi beda kalau ketika tim member melakukan meeting dengan tim member yang sama gitu. Sebenarnya akan lebih lebih lama. Kenapa ada kecenderungan tersebut? Karena kita nggak merasa kalau kita mempunyai value yang sama, jadi kayak takut nih tersinggung kayak gitu. Tapi actually ini bisa eradicate atau dihilangin dengan cara dengan cara apa? Kita harus sadar kalau kita mempunyai leadership skill. Ketika conversation is going too much, terlalu panjang, perlu seseorang yang bisa menunjukkan diri kalau misalnya, guys, we need to decide as soon as possible. We do not kita nggak perlu kayak test the water or everything kelamaan gitu. I think pro kontranya ini and then pronya ini, kontranya ini, so we need to choose this at this moment gitu. Karena kita dari tadi talk in circles nih, kita ngomongnya muter-muter mulu gitu.
Gitu. Terus yang ketiga adalah, what do you think about these two fears? Pertama, fear being overruled and fear of sounding silly. How we can overcome these fears? Jadi seorang leader itu kadang-kadang kita mikir, aduh, aku terlalu semena-mena nggak ya? Aku terlalu otoritas nggak ya? Gitu. Terus kadang-kadang jadi seorang leader itu ketika memutuskan sesuatu, aduh, aku kelihatan kurang pinter nggak ya? Aku kalau tanya ini, teman-teman ngiranya aku kurang tahu nggak ya? Gitu. Itu menurut aku 2 hal ini selalu terjadi ketika kita, jadi leader. Sesimpel gini, misalnya di Women in Tourism Indonesia itu ada banyak divisi gitu. Of course aku nggak akan hafal semua indikator apa yang aku punya dan aku nggak malu untuk apa namanya, mengakui itu. It's something, vulnerability yang aku punya gitu, kerapuhan yang aku punya. Kalau misalnya aku emang bener-bener hafal everything, kayaknya it takes sometimes dan aku jadi nggak bisa melakukan hal-hal strategic management yang lainnya. Itu lebih meddling ke tim leader-nya juga dan itu nggak bagus untuk waktu yang aku punya. Nah, the thing is that ketika, misalnya ada tim leader ngomong ke aku, I think, this person atau this team member, nggak bisa, eee, apa namanya, ada laporan kalau misalnya, performance-nya di bawah 50% menurut aku. "Ah, kok 50%?" Aku tanya balik, "50% gimana maksudnya? Mmm, indikatornya apa aja sih? Kok aku nggak tahu? Aku lupa. Tolong dong, elaborate lagi maksudnya gimana kok nggak 50%?" It's not sounding silly as the manager, jangan takut untuk, accept vulnerability because, kita memang nggak ada di situ setiap saat dan kita sebagai manajer memang, membantu untuk oversee anything. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti jangan hesitate untuk tanya. Menurut aku lebih baik tanya daripada sesat di jalan, karena ketika kita pura-pura tahu malah nanti, output-nya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, malah salah ngasih saran kan, kita harus melakukan aktivitas dari awal lagi ya, daripada kita salah gitu. Mendingan kita tanya aja, accept the vulnerability and it's okay. Terus, being overruled dalam ini kan kayak kita, aduh terlalu otoritas nih gitu. Kadang-kadang kita tuh takut, tapi jangan takut karena, menurut aku untuk jadi leader ketika kamu ditunjuk jadi seorang leader di sebuah organisasi itu, dan kamu ada di upper management, level, menurut aku itu adalah kesempatan untuk kamu membuktikan diri kamu sendiri, gitu. Kamu dipercaya gitu, jangan takut. Karena jadi seorang leader itu kamu mempunyai, leverage untuk mendelegasi sesuatu, leverage untuk membuat keputusan, gitu. Dan keputusan itu tidak ada yang salah gitu. Apapun yang kamu katakan itu nggak ada yang, keputusan itu nggak ada yang benar, gitu. Keputusan itu depends on the time, keputusan itu depends on the time, waktu, depends juga hal yang kita hadapin saat itu, dan, yang terjadi data yang kita punya saat itu. Mungkin keputusan untuk, contoh sesimpel gini, kita tahu ya, Subway baru buka, restoran Subway, fast food. Dia sebenarnya kan udah buka like 10 years ago di Indonesia. Tapi at that point, eee, franchise untuk Subway itu nggak berhasil karena memang waktunya bukan di situ gitu. That is actually something, yang, leader putusin mungkin kayak 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 salah gitu. But the thing is that itu kan nggak tepat untuk saat itu. Tapi kalau misalnya, eee, sekarang kita buka restoran Subway ternyata, konsumernya sudah siap, terus, apa namanya, trennya sudah siap. Berarti ya emang decisions itu depends on the time gitu. Dan ketika kita melakukan sebuah decision, memutuskan sebuah kita kan pasti mempunyai pro dan kontra ya. Jadi kayak harus menimbang baik-baik mana sih sebenarnya yang banyak pro-nya gitu. At some point kadang-kadang kita memilih keputusan yang banyak kontranya. Tapi as a leader, kalau kita bisa gentle, bilang, "Ah,
nggak apa-apalah banyak kontranya, emang ada sesuatu objektif yang aku ingin achieve dengan banyak kontra ini dan aku percaya kontra ini tidak akan, eee, menghalangi kita punya objektif gitu. Kita bisa redam kok risk-nya atau challenge-nya gitu. Jadi jangan takut untuk jadi leader, decisions untuk menentukan decisions dan mempunyai leverage something that we face every single day gitu. Jadi do not afraid untuk, jangan takut untuk accepting kerapuhan kita dan juga untuk overwork, karena itu adalah memang leverage yang kita punya gitu. Terus gimana sih untuk let go micromanagement? Lagi-lagi micromanagement itu sesuatu yang mungkin, susah untuk nggak dilakukan sebagai seorang leader gitu. Kenapa? Karena seorang leader kadang-kadang kayak, "Aduh aku pengen melakukan ini semua nih ya," kalau dia yang ngerjain kayaknya kurang bagus deh gitu kalau orang yang perfectionist. Kalau misalnya, mmm, dia yang ngerjain kurang cepet deh gitu. Dan jadi seorang leader itu, we have to let go micromanagement. Kalau misalnya kita micromanagement terus nggak selesai-selesai gitu. Contohnya, "Aduh aku mau bikin, konten nih kayak 1 bulan. Aduh kalau misalnya kayaknya aku harus komunikasi, ke semuanya, apa namanya, kalau aku harus meeting aku capek nih nunggu teman-teman kayaknya nggak bisa-bisa," gitu. Mungkin aku bikinin dulu aja deh gitu. Terus abis itu kayak aku sekalian bikinin semua template-nya, aku bikinin semua font, idenya, terus aku bikin semua fotonya gitu. Itu kan micromanagement banget ya, eee, we have to let go that thing gitu. Karena kalau kita micromanagement terus, kapan teman-teman kita itu mempunyai kapabilitas yang sama dengan kita gitu. Dan itu akan membuang waktu sangat banyak, padahal banyak banget hal-hal kecil yang bisa kita delegasikan dan banyak banget hal-hal besar yang harus, eee, kita lebih attentif dengan hal itu, begitu. Jadi we have to let go to micromanagement gitu. I think udah selesai, mmm, kita punya sesi hari ini. Makasih teman-teman udah datang, mungkin ada Q&A session ya, habis ini. Oke, back to you, Natasha. Itu Zoom ya, pencet Zoom, unmute. Halo everyone, thank you Lexi karena sudah presenting. Mungkin setelah ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Bisa raise hand atau reaction. Nuris, ya silakan Nuris. Oke, dari Galaxy ya yang ini. Pertanyaan sih tadi kan tentang leadership gitu ya Kak. Kita tahu bahwasanya leadership ini selalu digadang-gadang, apalagi nanti di dunia kerja gitu. Pasti akan aja ada gitu background yang membuat si seorang leader ini memberikan tanggung jawabnya gitu. Nah itu menurut pendapat dan pandangan Kak Laksi sendiri gimana gitu mengenai hal tersebut? Karena saya pun pernah merasakan pengalaman tersebut di mana I'm not really have a good background, tapi di situ saya diperlakukan seakan-akan dia belum tahu kapasitas dari seorang timnya, tapi sudah lihat dari background aja gitu. Ya, for example, university, it's really common. Ya, gitu sih Kak. Thank you. Makasih, Nuri. Jadi kita ditunjuk jadi leader karena kita dilihat mempunyai CV yang bagus, padahal tim membernya itu mungkin mempunyai kapabilitas yang lebih oke gitu ya, atau mungkin leadernya sebenarnya orang-orang tuh nggak yakin kalau leadernya bagus gitu ya kira-kira tadi pertanyaannya. Yep, yes. She always see that from background gitu loh Kak. Jadi kayak ya kayaknya background dia lebih bagus, pasti dia lebih bisa lah gitu. Jadi kayak nggak ada analisis lebih lanjut gitu sih. Jadi gini, thank you pertanyaannya, Nuri. Jadi gini,
Aku sekarang pun kerja, aku di bidang customer support, terus aku jadi tim leader gitu. Aku kasih gambaran dulu. Aku manage beberapa customer support untuk klien aku, klien yang kebetulan dia bergerak di bidang kayak punya software gitu, untuk ngatur software, untuk ngatur schedule, ya schedule, jadwal, untuk ngatur jadwal gitu. Nah terus, di situ tuh aku tiba-tiba jadi leader di situ, padahal aku nggak ngerti sama sekali dari kliennya dan dari kliennya, dari software-nya aku nggak tahu semuanya dan aku ditunjuk jadi leader dan di situ customer support-nya udah 1 tahun berjalan di situ. Tapi aku kayak tiba-tiba datang jadi leader. Kenapa aku ditunjuk jadi leader, karena manajerku merasa mungkin aku memang, harus ditempatkan di situ. Karena ya kamu sekarang udah jadi leader bukan jadi customer service lagi, ya kali kamu jadi customer service gitu, nggak mungkin gitu. Eee, Ketika jadi leader dan ketika kita di organisasi itu kita harus menyadari kalau misalnya selain kapabilitas ada sistem yang mengatur gitu. Ketika ada sistem yang mengatur, sebisa mungkin kita tuh harus bisa tunduk dengan sistemnya gitu. Walaupun kadang-kadang aduh kurang enak nih gitu. Apa yang kita bisa lakukan kalau misalnya kita ngerasa kalau aduh kurang enak, kita bisa provide feedback gitu ke teman yang kita punya atau, ke leader yang kita punya and kita punya diskusi tentang itu semua jadi kayak bisa ngerasa lega gitu. Mmm dan menurut aku itu normal ketika ada kecemburuan atau, ada rasa kurang yakin pun dalam diri kita sebagai leader, atau ada kecenderungan, kecemburuan dari orang lain, kok tiba-tiba dia jadi leader padahal dia kayaknya nggak ngerti deh gitu. Maklum hal-hal seperti itu terjadi. Dan, mmm sebisa mungkin ketika kita pun jadi tim leader, atau jadi kita leader, kita harus bisa sebenarnya, belajar untuk accept, kita tuh rapuh emang kita belum tahu tentang apa-apa, jadi mohon bantuannya ya teman-teman, kayak gitu. Terus kalau nggak tahu kita juga berusaha mendekatkan diri ke teman-teman biar tahu kalau misalnya aku tuh bisa loh, gitu. Tapi instead of mengkomunikasikan apa yang ya kita rasakan sebenarnya sebagai leader itu akan lebih baik kalau kita memberikan contoh gitu. Ketika kita memberikan contoh, orang-orang tuh udah tahu, "Oh alah, ternyata dia kemarin tuh ditunjuk tuh gara-gara emang beneran pinter," loh gitu. Karena dalam kehidupan sehari-hari, semua indikator yang dia punya sebagai leader, output-nya semuanya beres memang gitu. Jadi itu, memberikan contoh, terus kayak berbesar hati kalau misalnya, emang kita masih belum tahu tentang apa itu gitu, dan itu suatu yang normal kalau misalnya kita belum tahu apa-apa tentang itu. Dan keraguan pun itu juga normal ketika kita dihadapin dalam suatu konteks tersebut gitu. Eee, ya, itu sih. Semoga menjawab ya, kalau ada pertanyaan selanjutnya boleh. Ah, iya Kak, menjawab banget sih Kak. Jadi mungkin kalau Kalsi sendiri kan sebagai leader nih udah ngerasa, terus juga mungkin ada background yang tadi Kalsi ceritain ya, ada orang cemburu. Nah itu seorang leader ya, dari pengalaman Kalsi itu apa sih yang membuat dia bagus selain tadi yang udah jelasin Kalsi, terus juga selain memberikan contoh gitu. Karena kan orang yang namanya manusia ya selalu aja ada terus-terusan keinginan yang mereka mau gitu. Nah itu kadang kan jadi seorang leader gitu. Um, susah juga kadang kita ikutin aja apa yang mereka mau tanpa kita ada ketegasan dan gitu-gitu sih Kak. Itu yang sering jadi problematik seorang leader gitu sih. Mungkin bisa sharing aja sih Kak. Tadi sorry, pertanyaannya lebih ke Ya, hal-hal menjadi yang susah? Heeh. ya Terus abis itu bisa dielaborate lagi nggak pertanyaannya gimana? mungkin lebih ke Kalasi udah sebagai seorang leader nih. Nah mungkin Kalasi bisa share lebih general lagi kira-kira jadi leader yang bisa apa ya, bisa diterima sama orang gitu. Karena kan orang mesti kita lakukan ini dengan cara yang tegas, mereka bilangnya tidak menerima pendapat orang lain. Tapi ketika kita terlalu menerima opsi mereka, disangkanya kita tidak ada rasa hierarki di dalam kepemimpinan kita. Nah, kayak gitu sih, Kak. Oke oke. Dalam hal itu, kadang-kadang tuh kayak susah ya kita mempunyai batasan gitu. Nah, apa yang aku lakukan sehari-hari biasanya adalah ketika sehari-hari itu aku mempunyai, keinginan untuk berteman dengan mereka dan harus selalu melakukan komunikasi yang sering sama mereka, for example one on one gitu.
Aku pun kadang-kadang juga suka keselip kok. Jadi selalu ada kesalahan. Jadi untuk biar diterima gitu awal-awal biasanya sebisa mungkin aku mencoba untuk menjadi isi seseorang yang bisa menjadi teman gitu. Tapi dalam borderline tertentu ketika aku harus memutuskan sesuatu atau itu memang rapat besar atau hal-hal yang lebih ke strategic management, aku nggak takut untuk melakukan atau menyatakan apa yang aku punya pendapat walaupun itu sebenarnya enggak cocok dengan apa yang ada di culture-nya mungkin. Karena menurut aku ketika itu dikomunikasikan keresahan yang apa yang aku bisa komunikasikan, mereka tahu, oh oke, Laksmi di sini leader, eee, dia sebenarnya conscious kok melakukan ini kan ya, karena itu pekerjaan dia jadi seorang leader gitu. Kadang-kadang kan teammate itu kan kayak ada yang seenaknya sendiri ya. Kalau misalnya kayak ada mungkin teman-teman yang kayak ngerasa ketika kita punya teammate, aduh ini kok apa namanya dia kok nggak mau dengerin sih kan kemarin kita udah punya keputusan ini tapi kok malah ngomongin di belakang gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang wajar gitu dan selalu terjadi. Ketika ada kayak hal itu kan kayak mungkin gesekan gitu, kita kayak bisa, lebih itu tadi sih, kayak menjadikan mereka teman dan dalam, boundary tertentu, setiap saat tertentu kita harus tetap mempunyai wibawa atau hubungan, yang tepat dengan, gimana kita bisa mempunyai boundary, seorang leader gitu. Lagi-lagi kadang-kadang tuh ada perkataan ini yang selalu aku, eee tanamkan, mungkin agak keluar konteks gini, kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu dengan bebas di organisasi tersebut, jadilah leader. Ketika kita masih, mungkin jadi anggota kan kita kurang luas ya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kita mau, karena apa, leader itu mempunyai otoritas, mempunyai value gitu. Jadi, naiklah gitu menjadi leader kalau misalnya mau, melakukan sesuatu. Tapi of course ada batasan tertentu, kita nggak boleh greedy juga jadi orang. So, find the right balance gitu sih. Semoga menjawab. Ya, salam Thank menjawab. you. Ya, terima Thank kasih you, Kak Agi. guys. Sama. Oke, di sini masih ada 2 orang lagi, ada Atwina sama Nisa ya. Mungkin Atwina boleh disampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Laksi dan juga panitia penyelenggara yang sudah mengizinkan untuk bertanya. Jadi gini Kak pertanyaannya, misal nih, aku pernah dengar istilah atau bahasa gitulah, untuk jadi seorang leader yang baik itu kita harus jadi leader yang baik untuk diri kita terlebih dahulu gitu, sebelum menjadi leader yang baik bagi orang lain gitu atau sebuah tim. Misal nih, kita sedang dalam proses untuk menjadi leader yang baik bagi diri kita sendiri, tapi keadaannya kita terpaksa nih harus misal kita ditunjuk sama atasan untuk menjadi leader dari sebuah tim. Sedangkan kita sendiri masih belajar gitu, masih dalam proses untuk menjadi leader yang baik bagi diri kita sendiri. Nah, kira-kira mungkin nggak sih kita tuh sambil belajar untuk menjadi leader yang baik, itu bisa di waktu yang bersamaan tuh bisa juga jadi leader yang baik untuk sebuah tim ini gitu yang kebetulan ditunjuk untuk kita bimbing gitu. Nah, kalau misalkan bisa gitu bersamaan itu menjadi leader yang baik bagi diri kita sendiri maupun bagi tim yang kita bimbing ini, kira-kira apakah bisa dalam waktu yang bersamaan atau apa mungkin adakah kesulitan gitu atau kita harus ada cara yang lain gitu belajarnya gitu untuk menjadi leader yang baik ini gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Thank you Atwina untuk questions-nya, pertanyaan yang menarik. Gini, kita sebenarnya ketika kita apa namanya hidup di dunia ini kan setiap saat kita selalu belajar. Orang bilang itu selama hidup kita nggak akan berhenti belajar gitu. Jadi jangan takut ketika kita harus melakukan dua hal yang bersamaan gitu. Untuk memanage diri sendiri memang susah gitu. Butuh time management yang bagus
dan untuk melakukan atau mencapai goal-goal yang kita inginkan itu kan sebenarnya banyak ya kita hidup di dunia ini gitu. Terus kayak aduh wah, susah banget nih gitu kadang-kadang kita ngerasanya gitu. Dan jangan lupa juga dalam diri kita juga kadang-kadang tuh goal atau achieve apa yang kita pengenin itu setiap 2 tahun atau even setiap 3 tahun itu bisa berubah-ubah seiring dengan knowledge yang kita punya bertambah, terus hal-hal yang kita lakukan itu jadi makin beragam gitu. Jadi jangan takut ketika kita harus melakukan suatu hal yang bersamaan. Kenapa? At the end of the day semuanya kita itu belajar dan untuk ketika kita ditunjuk dan kita siap, berarti mereka sebenarnya mempunyai potensi. Oh oke, melihat potensi kita gitu. Tapi jangan lupa juga untuk mengetahui kapabilitasnya ketika kita sebenarnya mempunyai time management yang baik atau manajemen waktu yang baik. Ketika kita bisa mengatur, oke, Senin sampai Jumat aku akan bekerja di manajer aku minta kalau aku jadi tim leader gitu. And then Sabtu Minggu aku harus sendiri-sendiri karena aku ada suatu hal yang aku ingin gapai gitu. Sesimpel contohnya kayak gitu. Misalnya kayak sekarang aku juga kerja ngurus WTD, and then WTD kan aku jadikan hobi ya mungkin. Terus habis itu nggak hobi juga sih, sesuatu hal yang memang aku suka gitu. Terus apalagi ya? Aku ngapain lagi ya? Oh, kadang-kadang aku juga baking juga, bikin roti gitu. Something that I like as well. Jadi kayak ya atur-atur waktu gimana kita tetap bisa berproses dalam segala hal asal kita tahu kapabilitasnya. Dan kalau misalnya pekerjaan kan untuk jadi leader kita bisa delegasi. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk minta tolong karena itu akan membantu kita. Karena kalau misalnya kita punya teman terus kayak kita bisa tapi kita nggak kalau kita bisa nolong tapi kita nggak mau nolong itu kan kayaknya nggak enak ya. Jadi sama juga ketika teman-teman kamu tuh tahu kalau misalnya bantuan ya pasti mereka juga nolong. Nggak mungkin kalau misalnya kita butuh bantuan terus temenmu nggak mau nolong. Of course kalau misalnya aku temen pengen minta tolong ya tak bantu gitu. Jadi kayak sesimpel itu. Sebenarnya di dunia ini pasti ada kekurangan dan pasti ada yang mau bantu gitu. Semoga menjawab ya. Ya, terjawab. Makasih, Kak. Sama-sama. Mungkin masih ada pertanyaan dari Nisa Sabila. Nisa Sabila. Ya, baik Kak. Apakah suara Nisa terdengar? Sudah bisa. Ya. Baik, jadi terima kasih untuk Kak Laksi yang telah memberikan materi yang sangat baik. Sangat banyak pelajaran yang bisa Nisa dapatkan dari materi malam ini. Jadi pertanyaan Nisa, kan dalam lingkungan baru misalnya, kan dalam organisasi baru yang pastinya banyak anggota-anggota dari latar belakang yang berbeda gitu. Misalnya dari yang contoh paling sederhana di organisasi kampus gitu kan. Misalnya kita sebagai leader menyatukan dan memanage orang dari berbagai latar belakang, ada yang dari Medan, dari Palembang, Padang gitu. Pasti bahasanya beda-beda gitu kan Kak. Bagaimana caranya kita menyatukan orang-orang ini sehingga nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Misalnya konflik, kemudian biar kompak juga, biar mereka misalnya ada masalah nggak ngomong di belakang gitu, karena banyak bisa temukan di organisasi-organisasi itu mereka nggak langsung ngomong di depan gitu, mencurahkan apa yang mereka nggak suka dari organisasi itu, sehingga si leader bingung juga mau ngomong apa gitu. Nah, gimana cara menyatukan mereka? Makasih. Oke, thank you Nisa pertanyaannya. Menarik sih sebenarnya.
Itu sebenarnya sering aku rasakan juga di kehidupan sehari-hari. Orang Indonesia itu ada kecenderungan kalau misalnya punya feedback tuh diem-diem, dan kalau misalnya mau ngomong sesuatu hal yang nggak enak itu ragu-ragu gitu. Padahal itu sangat penting untuk dikomunikasikan. Menurut aku itu sebenarnya dimulai dalam diri kita sendiri. Kita bisa menciptakan sebuah culture di mana kalau misalnya teman-teman kalian punya feedback nggak ke aku, tolong dong kalau misalnya aku bisa mengimprove dalam diri aku, tolong dong aku butuh masukan banget nih gitu gitu. Kita bisa mengatur kalimat kita seakan-akan kita tuh sebenarnya memang membutuhkan feedback, karena kan ya feedback itu sebenarnya kan masukan itu akan membantu kita untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi kita ciptakan culture itu dimulai dari dalam diri kita. Jangan suka-suka dong kalau misalnya punya feedback gitu. Dan juga ketika teman-teman jadi leader, misal nih kayak dengar dari teman-teman dari tim member A, kayaknya dia C nggak kerja nih, masa iya kemarin aku ada project cuma aku doang yang kerjain nih gitu. Jadi as a leader kita kan nggak mungkin ya langsung mempunyai prejudice kayak, aduh ini beneran ya B sama C nggak kerja gitu. Yang ngomongnya kayak gini. As a leader kita mempunyai responsibility di mana kita harus confirm dulu ke teman-teman yang B dan C. Jangan sungkan aja bilang, kemarin kita kan pasti ada kegiatan monitor ya sehari-hari. Kemarin kamu pas project ini kamu boleh tahu kemarin ngelakuin apa? Miss deh, aku belum ngecek tentang ini gitu. Tanya aja gitu. Terus kalau misalnya mereka udah lakukan, tapi setelah aku cek ternyata waktu hari Minggu kamu ternyata kayaknya belum ini deh, belum komunikasi kalau misalnya kamu belum cetak benar, jadi acaranya kemarin sempat ketunda nih. Terus akhirnya yang ngelakuin si A nih gitu. Confirm aja dalam sebuah pertanyaan. Dan sering-sering juga ngomong misalnya di dalam suatu forum ketika teman-teman meeting kayak gitu bilang aja kalau ada apa-apa tolong langsung ping di grup ya. Jadi be as transparent as possible di grup juga, dan mempunyai toleransi yang tinggi, karena apa, teman-teman harus sadar juga kalau misalnya kita itu nggak ada feedback ya kita nggak akan berkembang jadi jadi orang gitu. Dan ketika kita membiasakan diri untuk berbesar hati mendengarkan sebuah kritik, itu akan sangat bagus untuk kita ke depannya untuk lagi-lagi memperbaiki diri kita. Jadi kan kita tahu perspektif dari orang dari A sampai Z itu berbeda-beda, point of view orang itu beda-beda gitu. Dan untuk menyampaikan feedback juga kita dalam sehari-hari harus honest, dalam artian harus jujur, tapi juga enggak rude atau enggak kasar atau enggak enggak semena-mena gitu. Dan hindari menyampaikan kritik itu di sebuah forum awal-awalnya kalau belum terbiasa ya. Kenapa? Karena kecenderungan ketika kita menyampaikan kritik di forum adalah ada kecenderungan kalau kita shaming terhadap seseorang tersebut gitu. Kalau misalnya belum terbiasa itu riskan banget, tapi kalau memang ada company atau organisasi yang culture-nya bisa mengkritik secara publik itu ada. Cuma kalau misalnya itu masih belum terbentuk culture-nya, bisa teman-teman sampaikan feedback secara pribadi kalau misalnya itu banyak kritiknya dan itu mungkin harsh untuk orang itu atau sangat susah mungkin orang itu menerima feedback, bisa disampaikan secara individual. Dan jangan takut untuk menyampaikan itu dan jangan takut juga untuk mengklarifikasi gitu. Misalnya kayak, aku lihat kamu kayaknya kemarin nggak kerja deh, beneran tak gitu. Oh iya bener, oh iya. Berarti kayak ada suatu saat orang tuh defensif gitu. Enggak kok, kemarin aku kerja kok, kamu tahu dari mana? Kayak gitu. Kadang-kadang pertanyaan yang unnecessary kayak kamu tahu dari mana, it's actually jawab cuma kemarin gitu, bilang aja kayak gitu. Kayak nggak penting kita tahunya dari mana, yang penting kan solusinya apa gitu. Jadi kalau misalnya bisa dikonfirm secara langsung ya sampaikan kritik itu secara dan sangat transparan,